Lagu Dark Horse milik penyanyi Katy Perry disebut-sebut mirip dengan lagu milik mendiang Nika Ardila yang berjudul Tinggallah Ku Sendiri. Nah, Good People, lalu bagaimana sebenarnya pendapat dari pencipta lagu Nika Ardila melihat kejadian ini? Berikut penuturan. Kesamaan intro lagu Katy Perry berjudul Dark Horse dengan lagu mendiang Nika Ardila yang bertajuk Tinggallah Ku Sendiri kini memang menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Tidak sedikit orang yang berpendapat bahwa ada kemiripan nada pembuka antara kedua lagu tersebut. Seperti yang akan kita dengar berikut ini. Melihat persoalan ini, salah satu orang yang terlibat dalam penciptaan lagu Nika Ardila, Yuke NS pun angkat bicara menanggapi hal tersebut. Intronya sama persis gitu. Kalau Nika kan gitu dong. Dia langsung nge-rap. Wah, nggak banyak, paling juga berapa bar ya, 2 bar, 3 bar, makanya saya perlu ngapain juga dituntut. Saya kan cuma perlu klarifikasi aja. Mungkin juga dia tidak sengaja ya, karena notnya kan cuma di situ-situ aja. Kalaupun ada kesamaan dan merasa ada yang dirugikan di sini di Indonesia khususnya ya pihak Katy Perry seharusnya mengklarifikasi. Kalaupun ada kesamaannya minta maaf lah. Itu aja. Tidak hanya soal intro lagu saja, pada beberapa waktu sebelumnya juga banyak diperdebatkan mengenai pose foto kedua penyanyi ini. Banyak orang mulai membandingkan serta menunjukkan beberapa kemiripan antara foto-foto kedua penyanyi beda generasi tersebut. Ya sih katanya ada kesamaan seperti Nika Ardila gitu loh. Jangan-jangan memang ya terinspirasi sama Nika kali ya. Saya nggak tahu persis tuh. Jadi dari kemarin seperti di Net TV juga hostnya kan Arie Untung. Iya loh katanya itu dari cara rambutnya, berpakaiannya hampir mirip Nika Ardila. Jadi saya bilang ya tidak menutup kemungkinan. Bisa aja itu terjadi gitu. Namun, meskipun banyak opini yang berkembang, pihak pencipta lagu tidak ingin membawa persoalan ini ke jalur hukum. Tidak pernah terlintas gitu ya mau mensomasi manajemennya Katy Perry ya. Bahkan saya pun baru tahu kalau berita itu sudah tersiar, saya pun baru tahu itu. Jadi di sini saya ingin mengklarifikasi bahwa tidak ada somasi yang akan disampaikan kepada pihak manajemen Katy Perry. Saya hanya ingin mengklarifikasi. Makanya ingin saya mengklarifikasi bahwa Nika Ardila itu dibikin tahun 90 sama Indra Kadarsi yang sekarang BIP. Pada saat itu beliau masih ada di Slang ya. Gimana tuh? Sebenarnya kalau dalam hal musik sendiri ya, dari yang saya baca dan informasi yang saya dapat juga dari para musisi gitu, sebenarnya untuk satu lagu bisa dikatakan menjiplak atau plagiat dengan lagu yang lain itu ketika ada kesamaan lebih dari 8 bar. Betul. Sedangkan lagu Katy Perry dan Nika Ardila kan cuman 2 sampai 3 penciptanya sendiri bar. cuman bilang kalau itu cuma 2 sampai 3 bar Bahkan sampai kan. setengahnya. Gitu, dan kalau kita ngomongin soal sadar tidak sadar sebenarnya gini, dari yang saya baca juga sebenarnya ada istilah yaitu inspirasi tanpa tidak sadar atau plagiat tanpa tidak sadar. Nah, itu adalah satu situasi di mana misalnya gini, Fir, kamu waktu kecil, kamu suka dengerin Westlife nih ya kan? Kemudian ketika beranjak remaja kamu meninggalkan musik Westlife dan ketika dewasa kamu membuat satu lagu yang secara tidak sadar karena dulu kamu waktu kecil sering banget dengar musik-musik dari Westlife, akhirnya kamu menambahkan atau juga ada sedikit notasi ataupun lirik dari Westlife secara tidak sadar. Betul. Itulah yang namanya plagiat secara tidak sadar. Betul. Gitu. Atau mungkin kalau plagiat itu kan memang menjiplak, ya kan? Itu betul. memang itu konotasinya kan sangat negatif. Tapi kalau ini kemiripan dan segala macam, saya rasa belum bisa disebut dengan plagiat karena jumlah barnya aja cuma 2 bahkan nggak sampai setengahnya. Dan kalau terinspirasi itu kayaknya tidak bisa dibilang sebagai plagiat, ya kan? Nah,